Sahabat-sahabat yang tergabung dalam Manajer Club Gakeslab Indonesia, saya ingin memberikan contoh penerapan agility strategy atau yang dinamakan agility strategy model. Meskipun zaman dulu orang tidak menyadari bahwa dia telah mempraktekkan strategi agility. Salah satu yang saya ambil contoh adalah bagaimana Raja Mataram, Sultan Agung Hanyokrokusumo itu membunuh Gubernur Hindia Belanda J.P. Koen. Strategi objektif yang pertama yang ingin dia lakukan adalah menaklukkan pemerintahan Hindia Belanda di Batavia. Oleh sebab itu, Sultan Agung Hanyokrokusumo membuat perencanaan strategis untuk menyerang Batavia. Apa yang terjadi? Dua kali serangannya gagal, dikalahkan karena adanya pengkhianat dari adipati, dari timnya yang berkhianat memberikan informasi kepada pemerintah Hindia Belanda mengenai di mana logistik pangan, sehingga itu bisa dibakar oleh pemerintah Hindia Belanda dan akhirnya menyebabkan pasukan-pasukan Mataram di bawah komando Sultan Agung mengalami kelaparan dan akhirnya gagal. Dengan situasi itu, Sultan Agung mempunyai visi menetapkan arah strategi lagi karena dua kali kekalahan, yaitu objektifnya strategik objektif. Arah strateginya adalah membunuh Gubernur Hindia Belanda J.P. Koen. Apa yang dia lakukan adalah dia coba mengidentifikasi dan menginisiatif dan menginvestasi mengelola portfolio. Apa yang portfolio yang dia kelola? Adalah basis manajemen sources. 6 basis sources. Pertama adalah men and woman, orang-orangnya, pasukannya. Dia coba explore. Yang kedua, mesin apa yang harus disiapkan. Yang ketiga, material apa yang harus disiapkan. Yang keempat, metode seperti apa yang harus dilakukan. Yang kelima adalah market, pangsanya seperti apa yang harus dia raih. Yang keenam adalah money, pendanaan seperti apa. Jadi ada 6 itu yang portfolio itu yang coba Sultan Agung melakukan yang dinamakan TOS analysis. Dia coba mapping di mana kalau saya lakukan suatu aksi, apa yang membuat gagal. Kalau saya melakukan aksi, apa kekuatan tim saya dan apa kelemahan tim saya. Dan bagaimana dengan kelemahan dan ancaman yang akan mungkin gagal dan kekuatan dia manage betul. Sehingga dia bisa melakukan strategik objektif dengan membunuh J.P. Koen. Apa yang dia lakukan di dalam perencanaan strategi itu adalah bertindak, do. Setelah dia see, dia think, dia do. Dia jalankan. Sambil berjalan ada pengaruh internal faktor dan eksternal, dia rubah lagi strategi. Itu yang dinamakan agility strategy. Agility strategy itu akan coba merubah strategi berdasarkan gangguan yang masuk, berdasarkan eksternal faktor yang mempengaruhi dari aksi itu. Sehingga internal faktor pun harus dirubah. Itulah agility. Strategi lincah.
berdasarkan situasi, berdasarkan environment yang mengganggu, dia rubah strategi itu. Dari situ, Sultan Agung dan timnya bisa mengcapture, membuka wawasan, melakukan learning organization, sehingga dia betul-betul terapkan strategi Angelite dengan mengharmonisasikan seluruh kekuatan, dengan transparan, dengan tim-timnya. Dia menselaraskan masing-masing aksi-aksi oleh kepala bagiannya, oleh pasukan komandonya, oleh tim-tim, dia selaraskan oleh Sultan Agung Hamengkusumo. Tujuannya satu, membunuh JP Kun. Apa yang terjadi? Seorang intelijen yang dia latih betul, dia kembangkan betul, dia intelijen itu melakukan yang dinamakan learning organization, ya, menjadi agile, menjadi gesit, menjadi lincah. Telek Sandi Mataram ini berhasil membunuh JP Kun. Meskipun pemerintah Belanda mengatakan bahwa JP Kun kena malaria, kena kolera. Tetapi sesungguhnya adalah dibunuh oleh Nyimas Utari Sandijayaningsih yang merupakan Telek Sandi Mataram yang berhasil membunuh JP Kun. Ini adalah bagaimana Sultan Agung Hanyokrokusumo membuat yang dinamakan agility strategy. Ini adalah suatu contoh agility strategy model. Jadi lakukan identifikasi. Jadi dari highlight yang saya kasih contoh tadi, sebetulnya di dalam kita membuat perencanaan strategis, kita tahu bahwa kita tidak tahu sebetulnya. Strategi yang kita lakukan adalah tebakan terbaik saat ini. Penyusunan strategi adalah tentang pembelajaran terus-menerus, sehingga bisa mengcapture, dia bisa merubah, dari capture itu bisa merubah langkah-langkah yang akan dilakukan dengan membangun kompetensi tim. Penyusunan strategi adalah tentang risiko yang harus diperhitungkan. Penyusunan strategi itu adalah sedang berlangsung terus-menerus dan selalu diperbaiki berdasarkan faktor-faktor eksternal faktor dan internal faktor. Sehingga strateginya akan tetap tepat, karena dengan memiliki pasukan-pasukan komando yang agile, yang gesit, yang lincah, dia akan bermanuver, dia akan adaptif terhadap situasi untuk menjawab gangguan eksternal, sehingga dia bisa mengatasi. Itu adalah contoh daripada agility strategi. Meskipun Sultan Agung zaman dulu dia nggak ngerti ya, apakah dia menerapkan agility strategi. Tetapi saya berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Sultan Agung itu salah satu agility strategi. Sampai bertemu teman-teman.